Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, Bapak Haji Asep Dadan Wildan SAMA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saidatun Ainunisa dengan NIM 12180302004. Video ini diajukan sebagai tugas UTS Ulumul Quran. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama tentang surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berada di Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Nah, surat Makkiyah ini diturunkan dalam kurun waktu 12 tahun, 15 bulan, 13 hari, dihitung sejak 17 Ramadan atau tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai Rabiul Awal tahun ke-54 dari tahun selebihannya. Nah, total surat Makkiyah ini terdiri dari 86 surat dan terdiri dari 4.780 ayat. Surat yang tergolong surat Makkiyah ini adalah surat-surat pendek seperti surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas. Nah, biasanya surat Makkiyah ini diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas dan umumnya berhubungan dengan persoalan akidah. Lebih dari itu, surat Makkiyah memiliki ayat sajdah yang berjumlah 16 ayat serta banyak mengandung kisah-kisah umat terdahulu. Perintah yang ada di surah-surah Makkiyah ini rata-rata tentang seruan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada surat Madaniyah. Surat Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah setelah beliau hijrah. Nah, surat Madaniyah ini diturunkan dalam kurun waktu 9 tahun, 9 hari, 9 bulan. Dihitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari tahun kelahirannya. Nah, total surat Madaniyah ini terdapat 28 surat yang terdiri dari 1510 ayat. Nah, umumnya surat Madaniyah ini memiliki ayat-ayat yang panjang dan biasanya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, wahai orang-orang yang beriman. Adapun kandungan surat Madaniyah lebih cenderung membahas persoalan hukum serta menceritakan tentang orang-orang mukmin, kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang berikutnya tentang perbedaan antara surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Perbedaannya ada dari segi bahasa.
ayat-ayat Makkiyah umumnya memiliki uslub atau gaya bahasa yang kuat, kalimatnya keras. Hal ini karena kebanyakan masyarakat ketika itu adalah orang-orang yang suka menentang Islam dan orang-orang yang sombong. Sebagai contoh surat Al-Mudaththir dan Al-Qamar. Yang kedua, adapun ayat-ayat Madaniyah umumnya memiliki gaya bahasa yang lembut, mudah dicerna kalimatnya. Hal ini karena kebanyakan masyarakat ketika itu adalah orang-orang yang menerima dan orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada agama Islam. Nah, contohnya seperti surat Al-Maidah. Yang selanjutnya ada surat Makkiyah. Umumnya memiliki ayat-ayat yang pendek dan pendalilannya kuat. Hal ini karena masyarakat yang diajak berbicara umumnya adalah orang-orang yang suka menentang dan susah menerima dakwah Islam. Nah, oleh karena itu mereka didakwahi sesuai dengan keadaan mereka. Sebagai contoh surat At-Tur. Nah, yang kedua itu ada surat Madaniyah. Nah, surat Madaniyah umumnya memiliki ayat-ayat yang panjang dan membicarakan mengenai hukum. Sebagai contoh suratnya yaitu surat Al-Baqarah. Perbedaan yang selanjutnya ada dari segi tema. Yang pertama ada surat-surat Makkiyah umumnya berisi tentang tauhid dan bagaimana akidah yang benar, khususnya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan iman terhadap hari akhir. Karena kebanyakan pada saat itu masyarakatnya adalah orang-orang yang mengingkarinya. Yang kedua, surat Madaniyah umumnya berisi tentang perincian ibadah dan muamalah. Hal ini karena objek dakwah pada saat itu adalah orang-orang yang tauhidnya dan akidahnya telah kuat terpatri dalam jiwa mereka. Lalu adanya penjelasan tentang jihad dan hukum-hukumnya, adanya penjelasan mengenai orang-orang munafik dan keadaan mereka dalam ayat-ayat Madinah saat itu sesuai dengan keadaan saat itu, di mana ketika itu muncul kemunafikan yang perkara ini belum ada atau belum muncul ketika periode Mekah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang surat Makkiyah dan surat Madaniyah ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.